Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Agar yang ibu sampaikan dapat kamu pahami dengan mudah, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ayo tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya anak-anak ibu. Pelajaran 5 dengan subtema kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya, sehingga beliau disebut Khatamul Anbiya, nabi yang terakhir. Adapun nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anak dari Abdullah dan Aminah. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan bin Qusay. Sementara Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf dan bin Juhra. Abdullah merupakan anak dari Abdul Muthalib yang merupakan penguasa kota Mekah saat itu. Kemudian dinikahkan dengan Aminah, anak Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Abdullah pekerjaannya adalah berniaga atau berdagang ke tempat-tempat yang jauh. Suatu hari dia akan pergi berdagang ke negeri Syam. Di masa perniagaannya, tiba-tiba Abdullah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Aminah sangat sedih karena saat itu dia sedang hamil dan dia tinggal bersama budaknya Ummu Aiman. Abdullah sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta dan binatang lainnya. Kemudian tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita di dusun, agar bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang fasih. Nabi Muhammad kecil diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama Halimatun Sya'diyah dari Bani Sya'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Sejak Muhammad kecil disusui oleh Halimatun Sya'diyah, ternak-ternak mereka banyak susunya sehingga cukup untuk diminum seluruh keluarga. Halimatun Sya'diyah sendiri mempunyai 3 orang putra-putri, dan mereka berarti saudara sesusuan dari Muhammad kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimatun Sya'diyah sampai berumur 5 tahun. Sesudah berusia 5 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantarkan ke Mekah kembali kepada ibunya Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman, budak daripada ayahnya. Adapun tujuan ke Madinah pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Ketika dalam perjalanan kembali ke Mekah, pada suatu tempat Abwa namanya, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ juga. Betapa sedih hati Muhammad, dari kecil tak mengenal ayahnya, kini harus pula berpisah dengan ibunya. Kemudian Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dengan penuh kecintaan. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu sudah mendekati 80 tahun. Tapi kemudian setelah berselang 2 tahun, akhirnya meninggal dunia pula. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bersama dengan putra-putri Abu Thalib lainnya, Muhammad membantu mengembalakan kambing-kambing.
Pada usia 12 tahun, Muhammad sudah ikut dengan pamannya berniaga ke negeri Syam. Dari kecil, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap jujur. Nah, karena kejujurannya, beliau digelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kejujurannya terdengar sampai kepada Siti Khadijah yang merupakan janda kaya raya. Dan akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah. Ketika usianya mencapai 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus atau berdiam diri di Gua Hira. Ketika sedang bertahanus pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Kemudian dia memerintahkan untuk Iqra, bacalah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ma ana biqorik, yang artinya aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memeluk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terasa sesak. Kemudian dilepaskannya. Malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, Ma ana biqorik. Nah, itu berulang sampai 3 kali. Baru kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang kubaca? Lalu Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula saat penobatan beliau menjadi Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan ditempatkan berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Tugas kamu hari ini adalah jawablah soal berikut. 1. Mengapa perempuan Mekah menyusukan anaknya kepada orang lain? 2. Apa tujuan Aminah membawa Muhammad SAW ke Madinah? 3. Apa yang terjadi pada malam 17 Ramadan di Gua Hira? 4. Apa yang dimaksud dengan Khatamul Anbiya? Nah, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.